walaupun khusyuk ini susah, tapi berusahalah walaupun sedikit khusyuknya. Nanti lambat laun dengan proses sedikit demi sedikit akan meningkat ketimbang sama sekali sholatnya tidak khusyuk. Dan sholat khusyuk ini adalah syarat diterimanya sholat. Jadi termasuk syarat diterimanya sholat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Sulamun Taufik. Artinya kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak diterima. Hanya menjalankan atau menunaikan kewajiban saja. Jadi khusyuk ini penting karena menjadi syarat dan berpengaruh, berefek setelahnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, setelah sholatnya itu ada efek positif, ada efek baik. Sehingga dikatakan oleh musannif, qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini adalah efek daripada salat khusyuk. Qad aflaha, qadnya adalah litahqiqi. Aflaha bimakna fauz. Fauzan, nah itu adalah makna dari aflaha. Wal makna tahqiqul fauzul mu'min. Jadi makna qad aflahal mu'minuna, nyata telah beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang mukmin. Jadi nyata keberuntungannya, sungguh ya, sebenar-benarnya keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Untung, baik keuntungan yang bersifat dunyawiyah maupun keuntungan yang bersifat ukhrawiyah, itu akan didapatkan hanya oleh orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian dalam ayat yang lain, efek dari sholat khusyuk itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kepada pelakunya dari kekejian dan kemunkaran. Artinya orang itu dengan sholat yang khusyuk akan berefek khusyuk di luar sholat. Di dalam sholatnya tunduk sama aturan Allah, di luar sholatnya pun tunduk. Di dalam sholatnya dia merasa khauf dan roja kepada Allah,
di luar sholatnya pun sama. Itu efek daripada sholat yang khusyuk. Sebaliknya kalau sholatnya tidak khusyuk digambarkan dalam tema musonib dengan kalimah harokah wal iltifat. Makanya kalau sholat itu jangan gerak, aturan. Assalamualaikum. Gerak dan menoleh yang bukan aturan sholat karena menunjukkan sholat tersebut tidak khusyuk. Dan kalau sholatnya tidak khusyuk, maka diancam wailul lil musallin alladzina hum ang sholatihim sahun. Kecelakaan atau neraka wel bagi siapa? Lil musallin. Kalau tadi qad aflaha lil mu'minin. Kalau kebahagiaan artinya keuntungan dunia dan akhirat itu untuk orang yang mukmin. Kalau kecelakaan dan wail itu untuk orang yang sholat. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Tapi kalau kebahagiaan, alladzina hum fi sholatihim khosyiun. Kalau yang sholatnya khusyuk, kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat. Tapi kalau yang sholatnya alladzina hum ang sholatihim sahun, yakni mereka orang-orang yang sholatnya lalai. Lalai waktunya, lalai hatinya, artinya tidak khusyuk. Itu diancam di neraka bagiannya. Dan sholatnya itu tidak ada efek, tidak ada pengaruh kepada pelakunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini kita perlu penting ya berlatih untuk supaya sholat itu khusyuk. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum daripada khusyuk. Kebanyakan para ulama menghukumi khusyuk itu adalah sunnah. Ada nggak dalam rukun khusyuk? Nggak ada ya. Nah, Al-Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, menghukumi sholat khusyuk itu adalah sunnah. Tapi sunnah ini sunnah yang penting. Ya, karena tidak akan diterima ibadahnya kalau tidak khusyuk. Allah hanya menerima yang khusyuk. Yang menjadi pertanyaan kita, khusyuk itu apa sih? Kalau secara bahasa bisa dimaknai khusyuk itu adalah tunduk terhadap aturan. Kata Allah harus takbir ya takbir, harus ruku ya ruku, harus sujud ya sujud, itu tunduk secara bahasa. Ada yang mengatakan khusyuk itu takut, khosyiatillah,
Ya, takut. Nah, orang-orang yang khusyuk ini takut sholatnya itu enggak diterima. Ada yang mengatakan maknanya khudu, merendah. Artinya orang yang sholat ini harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menurut istilah, khusyuk itu adalah sukunul a'dha ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraati. Sukunul a'dha'i, tenangnya anggota badan. Ya, sukun, sakinah, tenang. Jangan tergesa-gesa sholat, ya, kayak matuk. Jadi khusyuk itu adalah tenang. Tenang di sini para ulama mengisinya dengan satu, menyempurnakan rukun. Jadi rukun-rukun sholat ini dilakukan dengan sempurna, tenang. Ya, yang namanya ruku, ya, nggak tergesa-gesa. Kebayang nggak? Ya, tenang. Tuh. Ya, artinya dia tumaninah dalam ruku. Kemudian menyempurnakan syarat. Syaratnya disempurnakan. Menghadap kiblat yang benar. Wudunya harus benar. Karena kuncinya sholat itu adalah wudu. Makanya wudunya ini disempurnakan. Nanti kita jelaskan di hadis yang selanjutnya. Ya, dan Nabi akan menjelaskan kepada kita bagaimana sholat yang khusyuk. Dan menyempurnakan sunnah-sunnah sholat. Ya, sunnah-sunnah sholat itu ada yang mengatakan sampai 700 jumlahnya. Bahkan ada yang mengatakan 1000. Ya, sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, semua sunnah-sunnah itu dilakukan, baik sunnah qabla sholat atau sunnah ingda sholat atau sunnah ba'da sholat. Itu disempurnakan dan menyempurnakan adab, ya, tata krama, karena sholat adalah ibadah menghadap kepada Allah, berdialog dengan Allah. Itu harus penuh rasa ta'zim, mengagungkan kepada Allah. Tata krama adabnya harus baik. Itu adalah sukunul a'dha. Berarti baru apa nih? Baru anggota badan. Satu, menyempurnakan syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, adab-adabnya sholat. Ini disempurnakan. Jadi jangan tergesa-gesa sholat itu. Tenang gitu. Ya, dipersiapkan, disetting dari awal. Perlu tarik napas dulu. Ya, merenung. Sehatim al-Asom, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau ditanya tentang bagaimana tips, rahasia sholat khusyuk yang dilakukan oleh beliau. Beliau menjawab
saya menjadikan Ka'bah di depan mata saya sebelum saya sholat. Artinya dia ini menghadap kiblat dengan benar. Dan beliau ini menganggap seakan-akan di depan ini Ka'bah. Kemudian dia merasa dua telapak kakinya berdiri di atas Shirathul Mustaqim. Itu di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Di kanan dia merasa ada sorga. Di sebelah kiri dia merasa ada neraka. Di belakang malaikat Ajrail yang siap untuk mencabut nyawanya. Di depan dia pandangannya ini sholat terakhir dia, kematian sudah menjemput. Ini sholat terakhir, nggak ada lagi sholat. Tuh lihat persiapannya, ya. Jadi nggak asal. Ingin mewujudkan sholat yang khusyuk itu dari mulai persiapan wudunya harus benar. Kemudian persiapan dirinya untuk menghadap kepada Allah. Sampai-sampai dikatakan di dalam satu hadis, udhkuril maut. Kalau mau sholat itu ingat mati. Fi sholatika, di dalam sholatmu. Ingat ketika kita mau sholat bahwa kita ini harus mengingat kematian. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang idza dzakarul maut, apabila ingat kematian, bisolati, di dalam salatnya, lahariya ayyuhsina solatahu, maka akan mudah untuk meningkatkan kualitas salat, atau mudah untuk membaikkan salat. Ayyuhsina solatahu, kalau dia ingat mati. Wasalli salata la salatar rajul la yadhunnu ayyusalliya salata ghairah. Salatlah seakan-akan enggak ada salat lagi setelah itu. Artinya itulah salat terakhir dia. Anggap ini salat terakhir. Dan dikatakan wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadaru minhu. Takutlah atau jauhilah, iyyaka, takutlah atau jauhilah semua perkara yang menjadi penyesalan. Artinya sholat gak khusyuk itu awas, antisipasi, jauhi, karena ini akan menjadikan penyesalan besok di hari kiamat. Ini persiapan ini dipersiapkan sebelum, supaya berefek sholatnya itu adalah khusyuk. Sampai Imam Ali Zainal Abidin, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau adalah putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra daripada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Siti Fatimah putri baginda Rasulullah, satu-satunya darah daging keturunan Sayyidina Husain yang hidup adalah Imam Ali Zainal Abidin. Dari situlah ya banyak habaib di Indonesia, hampir semuanya di Indonesia ini Al Husain, jarang Al Hasan itu. Ya, dari Sayyidina Hasan jarang. Ya, di antaranya ini pengarang kitab ini ayahanda dari Sayyid Muhammad, ini Sayyid Alwi, putranya Syekh Abbas. Nah, ini adalah Al Hasani, jadi keturunan dari Sayyidina Hasan. Termasuk Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrah wa radiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah dari keturunan Sayyidina Hasan. Ya.
Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini kalau berwudu pucat mukanya. Jadi kalau mau berwudu itu mukanya pucat. Kalau sholat gemeter ketakutan, kayak takut dengan hal yang luar biasa. Ditanya, kenapa keadaan Anda, tingkah Anda seperti ini? Apa yang dikatakan? Tahukah Anda bahwa saya berwudu, kita berwudu dan kita sholat ini menghadap siapa? Sang Maharaja. Ya, begitu beliau merasakan khauf, takutnya kepada Sang Maharaja, sehingga berubah wajahnya dan keadaannya ketika mau menghadap. Gemeter. Beda dengan kita, karena kita ini nggak menganggap agung Allah, biasa saja sholat. Ini yang harus kita usahakan. Sebelum sholat pun dipersiapkan untuk supaya sholat itu khusyuk. Jadi harus serius dalam segala hal, karena itu harus perlu latihan, dilatih terus. Kalau tidak khusyuk, dibiarkan kayak penyakit, makin lama makin parah. Dan ini sholat kita ini hanya menggugurkan kewajiban, nggak ada nilainya. Bahkan diancam neraka wel. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi tadi dikatakan oleh para ulama adalah sukunul a'dha. Itu sukunul a'dha itu menyempurnakan syaratnya sholat, rukunnya sholat, sunnahnya sholat, dan adab-adabnya sholat. Di pakaiannya ya beda menghadap kepada Allah dengan menghadap kepada manusia. Pakaiannya itu harus benar. Itu dohir dulu. Ya. Jadi kalau sholat itu ibarat tong. Ya. Kalau khusyuk ibarat isi tong. Gentong, ya. Jadi kalau sholat yang tidak khusyuk itu ibarat tong yang nggak ada isi, nggak ada gunanya, tong nggak ada isinya. Nah, supaya ada isinya harus khusyuk sholatnya. Ada orang mengatakan nggak perlu tongnya, yang penting isinya, akhirnya ditinggalkan tongnya. Dia merasa bisa khusyuk tanpa sholat, akhirnya tidak sholat. Nah, ini kebablasan. Kenapa kebablasan? Karena uswatun hasanah, contoh terbaik yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kira-kiranya Nabi pernah nggak meninggalkan sholat? Nggak pernah. Nabi saja yang paling khusyuk nggak pernah ninggalin sholat. Ini ada aliran yang menganggap isi lebih penting daripada kulit, daripada wadah. Nah, ini kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi wadahnya ini pentingkan, utamakan dulu wadahnya, setelah wadahnya isi. Walaupun nggak penuh, usahakan walaupun sedikit isi dulu saja, kata Al-Imamul Ghazali. Mungkin sholat kita dari mulai sampai akhir yang 100% itu mungkin ada yang diterimanya hanya 1%. Itu sudah lumayan, ada yang diterima. Ada yang diterimanya 10%. Ada yang diterimanya 20%, tergantung kehusuan. Intinya ada yang diterima. Paham tom? Itu langkah awal, sukunul a'dha. Wa ma'a huduril qalbi, disertai atau beserta hadirnya hati. Hadirnya hati.
Hadirnya hati itu maksudnya seperti apa? Hadirnya hati itu kalau kita baca Allahu Akbar. Kata apa itu Allahu Akbar? Kata lisan. Karena ini rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu diucapkan, dilakukan oleh lisan. Nah, lisan kita Allahu Akbar. Salat yang hadir hatinya pun Allahu Akbar. Nyadar. Paham toh? Serius. Konsentrasi. Allahu Akbar. Ketika lidahnya Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar. Ketika lidahnya Al-Fatihah, hatinya Al-Fatihah. Ketika badannya ruku, hatinya ruku. Nyadar dia sedang sholat. Itu namanya adalah hudurul qalbi. Rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, sunnahnya, adabnya. Hatinya pun hadir. Nah, ini bagian dari husu. Kemudian watadabburil qiraati atau tapahum, memahami, mentadaburi bacaan. Nah, di sini orang kalau nggak tahu arti daripada bacaan sholat dari awal sampai akhir, sulit untuk khusyuk. Jadi apa yang kita baca harus paham. Apa yang kita baca harus ngerti. Allahu Akbar. Syarat-syaratnya, syarat takbiratul ihram itu gimana? Ini harus dipenuhi semuanya. Allahu Akbar. Hadir hatinya Allahu Akbar. Tadaburi maknanya. Allah Maha Besar, kata hati. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia nyadar bahwa saat itu dia menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Sehingga dijaga adab-adabnya. Nah, di situ baru setelah itu ta'zim. Mengagungkan. Berakhlak kepada Allah, mengagungkan. Kita ini menghadap kepada Allah yang Maha Agung. Menghadap kepada presiden saja yang jabatannya tinggi, sopan santun. Artinya akhlaknya, tata kramanya dijaga. Kita ini sedang menghadap Allah. Ini adalah untuk khusyuk. Jadi nggak mudah, perlu pembelajaran. Jadi yang ini harus ada semua dari mulai bacaan awal sampai akhir. Yang 3 ini harus ada. 1, sukunul adho. Isi sukunul adho menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabannya. Yang kedua, hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang ketiga, tadabur. Mana yang keempat, takdim. Nah, 4 ini dari awal sampai akhir harus hadir. Tambah 2. Yang 2 ini khauf dan roja. Kalau ini tergantung bacaan. Kita baca Fatihah umpamanya. Yang tidur bangun, nanti bagaimana mau sholat khusyuk? Malah khusyuk tidur. Jadi caranya yang khauf dan roja ini tidak selalu. Bahkan bisa saja 1, bisa saja dua-duanya hadir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca suratul Fatihah. Awalnya surat Fatihah itu adalah basmalah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada syarat-syarat baca Fatihah enggak? Ada, penuhi dulu. Sunnah-sunnahnya baca Fatihah, penuhi dulu. Tenang. Berarti dia sudah memenuhi sukunul adhonya. Hadirkan hati.
Bismillahirrahmanirrahim diucapkan oleh lisan, hatinya pun Bismillahirrahmanirrahim. Tadaburi maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kita baca Al-Quran sama dengan kita ini berdialog dengan Allah. Agungkan, penuh dengan rasa tata krama, hormat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Lalu hadirkan, apa yang harus dihadirkan? Khauf atau roja? Di sini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kita harus ada apa? Ada roja. Roja itu apa? Mengharap kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan hati mengharap, ya Allah beri saya kasih sayangmu. Itu namanya khusyuk. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya alhamdulillahirabbil alamin. Hudurul qalbi. Tadaburi maknanya, segala puji milik Allah yang mengurus alam semesta. Kemudian hadirkannya apa? Roja. Ya, kita ngagungkan, penuh pengagungan baca itu, kemudian roja. Karena di sini segala puji milik Allah. Kita ingin dipuji sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pujian darimu. Rabbil alamina. Allah ini sifatnya adalah Rabbil alamina, yang ngurus semua alam. Kalau kita tahu Allah yang ngurus, arih nafsaka anit tadbir. Tenang kita ini, Allah, dengan harapan roja. Ya, mudah-mudahan saya diurus dengan pengurusan sebaik-baiknya. Jadi itu hadir. Kita mah kadang sholat nggak nyadar apa yang dibaca di beres deui. Na'udzubillah. Jadi perlu tahu arti daripada bacaan sholat, perlu nggak? Perlu. Gimana mau tadabur, gimana mau tafahum, paham makna kalau nggak tahu artinya? Aduh, saya mah nggak tahu artinya. Mending nggak sholat, salah. Lakukan semampunya dulu. Allah Maha tahu. Kita belajar. Yang salah itu kita nggak tahu, nggak belajar, itu yang salah. Ya, makanya perlu belajar khusyuk. Paham? Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu, ya. Sebelum Imam Ghazali, musonib pengarang kitab ini mengatakan, fa ilam yastati, maka, nah, di awalnya begini, ayakunu al-huduru fi kulli sholati, maka ada yang namanya hadir hati itu dalam semua sholat. Artinya dari awal sampai akhir, dari setar sampai finish, dari bidayah sampai nihayah. Itu harus khusyuk, harus hadir hati. Fa ilam yastati, maka apabila tidak mampu, umpamanya kita nggak mampu, ya jelas kita ini belum mampu. Maka kata beliau, fa fi salasati mawadi'a, paksakan dalam 3 tempat. Setidak-tidaknya kalau nggak bisa hadir hati dalam keseluruhan sholat, setidak-tidaknya dalam 3 tempat. Di mana? 1, kata musannif, inda qauli wajah tu wajhiya. Ya, itu bacaan apa? Doa istiftah atau iftitah.
Allahu Akbar. Wah, harus tahu arti juga doa iftitah karena kita ingin khusyuk. Tadabur maknanya. Allahu Akbar kabiro. Allah Maha Besar. Sebenar-benarnya kebesaran Allah ini nyata. Ya. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira. Segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Bukratan di waktu pagi, wa asilan dan sore. Nah, ketika ini wajahtu, sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya. Yang disebut wajah tapi adalah maknanya keseluruhan, terutama hati menghadap lilladzina fataras samawat wal ard, kepada Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Saya menghadap. Itu nyadar, jangan bilang saya menghadap tapi enggak menghadap, enggak hadir hatinya, dusta. Ya, penipuan. Ini seandainya dari awal Allahu Akbar kabiro enggak hadir hatinya, setidak-tidaknya ini wajatunya hadir. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Kesananya lupa lagi. Ya minimal di situ. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, kata musannif. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu domirnya domir mukhatab. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu. Hadir di situ mukhatab. Hatinya harus hadir. Kita ngaku ya Allah hanya kepadamu. Itu yang kedua. Kesananya lupa lagi. Bahkan dari awal bismillahnya juga lupa. Setidaknya di situ di pas iyaka. Dan yang ketiga, inda qauli assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, bahwasanya keselamatan, alaika semoga tetap kepadamu, an-nabiyyu wahai nabi, ayuhan nabi wahai nabi. Kita mengatakan keselamatan bagimu wahai nabi, bagimu ada di depan kita tapi hati enggak hadir. Ini nipu. Ya, kebohongan. Kita hadirkan hati di tiga tempat itu. Ini wajah tuwaj. Ya, yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Setidak-tidaknya di situ kata Musannif. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam satu faidahnya, qala Al-Imamul Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, al-muhafadatu ala salati takunu bisalasati asya. Bahwasanya menjaga terhadap sholat bisa dibuktikan dengan tiga perkara. Bisa dilakukan. Orang disebut menjaga sholat kalau dia mengamalkan tiga perkara. Apa saja yang tiga ini? Yang pertama adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Makanya kita baca dulu hadis yang kedua dalam kitab Targhib, ya, dalam kitab Fathul Qaribnya. Wa an Uqbah bin Amirin radhiyallahu taala anhu, diterima dari Sayyidina Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma min ahadin, tidaklah seseorang yatawaddo, berwudu itu seseorang, payuhsinu, kemudian membaguskan, menyempurnakan, artinya syaratnya, rukun, pardunya, sunnah-sunnahnya, adab-adabannya dipenuhi, makruh dijauhi. Itu adalah membaguskan wudunya. Payusollia, kemudian mendirikan sholat dia rokataini, terhadap 2 rakaat. Yukabilu, dengan menghadapkan, biqalbihi, dengan hatinya, wawajhihi, dan wajahnya, alaihima, terhadap itu 2 rakaat, illa wajabat, kecuali wajib lahu baginya, apa aljanatu, sorga. Kalimatnya wajib masuk sorga. Artinya ada pengaruh nggak dari sholatnya? Ada. Sholat yang bagaimana? Husu. Sholat husu itu yang bagaimana? Yuhsinul wudu. Jadi erat hubungannya dengan wudu, karena wudu itu kuncinya. Sholat husu, pelatihan sholat husu, tapi pelatihan wudu husu nggak diajarkan. Ah, ini salah. Harusnya dari wudu dulu. Gimana cara wudu yang benar? Diajarkan. Nah, sehingga pantas kalau Al-Imamul Ghazali mengatakan dalam keterangannya, orang dikatakan memelihara sholat kalau dia mengamalkan 3 hal. Yang pertama adalah isbagul wudu. Masih di kitab Fathul Qoribnya, lebih jelas lagi ini hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Inna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki, dakhala, masuk atau telah masuk, al masjidah, ke dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, adalah sedang duduk, bukan sedang sholat Nabi. Di mana Nabi duduk? Fi nahiyatil masjidi, di salah satu sudut masjid. Ada laki-laki masuk. Fasoli, kemudian laki-laki itu melaksanakan sholat. Summa ja'a, setelah melaksanakan sholat, laki-laki itu mendatangi Nabi. Fasallama, kemudian baca salam alaihi, kepada Nabi. Artinya assalamualaikum kepada Nabi. Faqala, maka berkata lahu, kepada itu rojul, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam, sebagai jawabannya, dan adalah tetap kepada kamu assalamu, bahwasanya salam atau keselamatan. Kemudian setelah Nabi menjawab salam, ini menunjukkan kalau salam itu wajib dijawab. Nabi berkata, irji, ulangi lagi sholatmu. Irji, ulangi lagi sholat kamu. Fasalli, ya, maka sholat lagi kamu. Artinya ulangi lagi sholat kamu. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, lam tusalli, tidak sholat atau belum sholat. Nabi melihat gerakan sholatnya itu nggak benar. Artinya sholatnya nggak khusyuk. Makanya Nabi mengatakan irji fasoli, ulangi lagi sholatmu. Irji, kembali lagi kamu, fasoli, sholat lagi maksudnya. Ya, kemudian sholat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena sebenarnya kamu itu belum sholat, karena sholatnya nggak khusyuk. Fasolla, kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah sholat lagi, sumaja'a, kemudian datang lagi kepada Nabi, pasalama, baca salam lagi kepada Nabi. Qala, maka Nabi bersabda,
Wa alaika, maka Nabi bersabda wa alaika salam, jawab lagi salamnya. Parji, maka ulangi lagi, kembali lagi kamu, pasoli dan sholat lagi kamu. Artinya kembali ulangi lagi sholat kedua kalinya, karena yang dua kali pun tidak benar, tidak husu. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya Anda belum sholat. Faqala, maka berkata itu rojul fisaniyah, pada yang kedua kalinya. Au filati taliha, atau pada yang berikutnya. Ada yang mengatakan pada yang ketiga kalinya. Karena diulang-ulang sampai 3 kali mengulang sholat, Nabi mengatakan irji pasolli. Kemudian laki-laki itu berkata, alimni ya Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sholat yang benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia minta diajarin sama Nabi, sholat yang benar itu yang bagaimana. Faqala, maka berkata, maka bersabda, atau maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumta, apabila kamu hendak melaksanakan, mendirikan as'ilas salati, terhadap salat, pasbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Pasbig, maka sempurnakan, kamu maka harus menyempurnakan kamu al-wudu'a, terhadap wudu. Jadi kuncinya di wudu. Ya, wudunya harus sempurna. Kalau wudu nggak sempurna, jangan ngarep sholat sempurna. Wudu harus serius. Jangan ngarep sholat serius kalau wudu nggak serius. Paham tuh? Wudunya harus benar. Jangan ngarep sholat benar kalau wudunya nggak benar. Jadi dari wudu awal pemberangkatan sholat husu, sholat yang benar. Setelah wudu summastakbil, kemudian menghadaplah kamu al-kiblata, ke kiblat. Hadap kiblat, di situ persiapkan apa yang bisa menjadikan kamu sholat husu. Di depan pandanganmu kemana tadi? Kemana? Ke Ka'bah, ke depan. Terus kaki kamu berdiri seakan-akan di mana perasaan kamu? Di atas siratal mustaqim nih, mau nyebrang. Ini nasib kita ini ditentukan di situ. Neraka atau sorga. Kalau jatuh neraka, kalau selamat sorga. Di sebelah kanan sorga, kenikmatan sorga. Sorga dan kenikmatannya. Di sebelah kiri neraka dan adab. Bayangkan. Di belakang malaikat Ajrail yang mau mencabut nyawa. Sehingga perasaan kita ini adalah sholat yang terakhir. Ingat kematian. Gak ada sholat lagi selain ini. Nah, ini akan mendukung kehusuan. Segala hal yang membuat kacaunya konsentrasi sholat tinggalkan dulu. Pandangan. Kalau pandangan, nah awas, hati-hati. Apa yang ada di depan kita hindari, yang membuat gak usuh. Kalau ada gambar hindari. Kalau bisa di depan dinding kita sholat yang gak ada gambarnya. Pendengaran daripada bising jauhi, karena itu akan mengganggu kehusuan. Allah, nah menghadap kiblat kata Nabi. Fakabbir, kemudian takbir. Hatinya hadir, tadabur maknanya, kemudian mengagungkan kepada Allah, kemudian khauf dan rojaknya hadirkan. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah harus ada di dalam sholat. Nyadar kita ini lagi sholat. Kemudian kemudian membaca terhadap perkara tayassar yang mudah. Ma'aka bagi kamu, ma'aka beserta kamu boleh, minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Awas, harus paham artinya yang dibaca oleh kita.
Di samping kita harus hadir hati. Kadang hadir, kadang enggak. Nah itu pahalanya ya yang hadir yang akan diterima oleh Allah. Sumerka, kemudian ruku kamu hatta tatma'inna, sehingga tumaninah kamu apanya? Roki'an, rukunya. Harus tumaninah halnya yang ruku. Ya, rukunya tumaninah. Jangan tergesa-gesa. Jangan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bukan azim, azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setidak-tidaknya 3 kali. Adnal akmal. Kalau bagusnya 11 kali. Maha suci Allah subhana, maha suci Rabbi, Tuhan kami, Al-Azim, yang maha agung, wa bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Itu ada tadabbur. Jadi harus hafal bacaan, arti bacaan di dalam sholat. Semua di luar sholat juga. Banyak menghafal mufrodat dan bisa mendukung kepada baca kitab ya yang gundul, nanti bisa membantu karena kita banyak pembendaharaan mufrodat ya. Usumarfa, kemudian mengangkat, bangun, bangkit dari ruku, hatta tastawi, sehingga tegak. Ko iman, halnya berdiri. Namanya apa? Iya, tidak bangkit dari ruku, sehingga tegak. Oh, jangan sami Allah liman hamidah, Allah Akbar. Nah, ini enggak ada tumaninah. Tegak, tenang. Ya, atur napas. Kalau sholat itu jangan tergesa-gesa. Tenang, mau kemana? Tenang, enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dinikmati, enak, subhana, menghadap kepada Allah. Ya, jangan mau cepat sholat. Subhana rabbiyal. Dinikmati. Sumasjud, kemudian sujud kamu, hatta tatma'inna, sehingga tumanina, sujud kamu, sajidan, halnya dalam keadaan sujud, tumanina ya, tumanina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi kalau pakai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ya, diresapi maknanya. Tidak ada posisi terbaik dan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya kecuali sujud. Makanya sujudnya ini harus dilamakan. Nah, ya. Dan ini untuk kesehatan luar biasa bagusnya posisi sujud ini. Ya. Setelah sujud, sumarfa, kemudian bangkit, angkat oleh kamu, hatta tatma'inna, sehingga tumaninah kamu, jalisan, halnya dalam keadaan duduk. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampunilah dosa-dosa kami wahai Tuhan kami, warhamni, sayangi kami, rahmati kami. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni, tambal keaiban, kekurangan kami. Ya. Kemudian warfa'ni, tinggikan derajat kami. Ya. Warzuk, berilah rezeki yang halal. Wahdini, beri petunjuk. Itu ada 8. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Hadirkan hati minta, itu komplit permintaan kita di situ. Ya.
Hadirkan hati, tadaburi maknanya, berharap kepada Allah, dan rasa takut hadirkan. Khawatir kita ini enggak diterima sholatnya. Summa fa'al, kemudian lakukanlah dzalika, terhadap itu semua, fi sholatika, di dalam sholat kamu, kulliha, yaitu semuanya. Wa fi riwayatin sumarfa hatta tastawiya qaiman. Dalam satu riwayat kemudian bangkit ke atas lagi kan, rakaat yang kedua sumarfa hatta tastawi, sehingga tegak kamu, qaiman, dalam keadaan berdiri. Ya, ini maksudnya minas sajadati saniyah, dari sujud yang kedua itu berdiri lagi. Nah, di dalam hadis ini cukup dikatakan lakukanlah itu semua sampai beres sholat. Jadi jelas. Ya, yang tadi ada satu sukunul, do-nya ada, dua hudurul qalbi, tiga tadabur makna, empat ta'zim, lima adalah roja dan khaufnya. Salat husu itu ya tidak mudah. Wa an abi al-Ahwas an Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu, tidak berhenti. Artinya apa? Senantiasa kalau bahasanya. Siapa Allahu Allah, atau selalu boleh. Siapa Allahu Allah, muqbilan, memperhatikan. Maksudnya menghadap itu, Allah itu memperhatikan. Allah senantiasa memperhatikan alal abdi, kepada hambanya, fi sholatihi, dalam sholatnya. Kalau hambanya menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepada hambanya. Allah memperhatikan hambanya. Malam yaltapit, syaratnya selagi tidak menoleh kanan kiri. Kalau orang sholatnya toleh kanan toleh kiri, apalagi hatinya noleh kanan noleh kiri, Allah nggak akan memperhatikan sholatnya. Diacuhkan sama Allah sholatnya. Jadi orang yang nggak usuh itu diacuhkan sholatnya oleh Allah. Faida soropa, maka apabila menoleh wajhahu, terhadap wajahnya, ing soropa, maka Allah meninggalkan anhu, daripada itu hamba. Kalau orang nggak usuh ya Allah tinggalin, nggak akan diperhatikan sholatnya, diacuhkan, nggak ada manfaatnya, sia-sia sholatnya. Makanya tadi kembali lagi kepada pendapat Imam Ghazali, ada tiga orang yang memelihara sholat. Yang satu adalah isbagul, yang kedua al-iksarul ad'iyati fi sholatihi kulliha, memperbanyak dari doa-doa dalam sholat. Jadi semua doa baca, sempurnakan. Jangan gak dibaca. Ini baca doa subhana rabbiyal azimi 1 kali. Ya sudah pendek 1 kali, sempurnakan. Kalau bisa 21 kali. Sampai 21 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Ditadaburi maknanya, nikmat. Lisan kita dipakai untuk memuji kepada Allah. Gede pahalanya. Paham tom? Yang ketiga takalluful huduri. Apa takalluful huduri itu? Berusaha menghadirkan hati. Jadi diusahakan. Wa kullu fayan bagi takalluful hudur. Maka perlu berusaha. Seandainya hatinya berpaling umpamanya, kullama tafallat minhu ada. Kalau umpamanya kita lagi maksain konsentrasi hadir hati, umpamanya si hatinya ini belok, cepat diluruskan lagi, belok cepat luruskan lagi, adahu, dikembalikan lagi, fokus lagi, nggak fokus lagi, diusahakan. Lambat laun
kita akan bisa khusyuk. Sebagian ulama mengatakan kalau kepingin khusyuk, muraqabahnya hadir. Merasa diri dilihat, diintai, dipantau, diperhatikan oleh Allah. Saat ini diperhatikan. Kalau kita kerja di depan ini ada bos atasan kita, khusyuk nggak kerjanya? Atau kerja di satu ruangan, di situ ada CCTV, berani melanggar nggak? Enggak, karena di situ ada yang ngintai CCTV. Nah sama, kalau kita sholat merasa diri kita diintai sama Allah, dilihat sama Allah, kita akan khusyuk. Itu harus ada hadir. Muraqabah sebagian ulama mengatakan kalau kita kepingin sholatnya khusyuk. Jadi harus ada perjuangan. Tidak mudah untuk mewujudkan sholat khusyuk. Pantas pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekhusyuan. Imam Ghazali mengatakan sebelum sholat minta perlindungan kepada Allah dari godaan, karena setan inilah nggak mau sholat kita ini khusyuk. Makanya baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi turun. Kemudian baca surat Al-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan minta perlindungan daripada setan yang mengacaukan dalam sholat. Tuh diminta minal jinnati panas, dari golongan jin, dari golongan manusia. Kemudian baca doa Allahumma atini abdullah ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma ya Allah, atini berikan kepada saya. Allahumma atini, berikan kepada saya perkara yang kau berikan kepada orang-orang soleh. Apa itu? Khusyuk maksudnya. Allahumma atini ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikan kepada saya kehusuan sholat sebagaimana engkau memberikan kepada orang-orang yang soleh, para wali. Berikan kepada saya. Minta. Khusyuk susah menurut kita, tapi kalau Allah yang membisakkan kita, gampang bagi Allah. Kun khusyuk fayakun. Makanya minta kepada Allah. Allahumma ja'alna minal, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang khusyuk, baik dalam sholat maupun luar sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Antum semua mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang diberi futuh ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan kita semua dunia akhirat, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia dan akhirat, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat, yang anfa'uhum linas. Kedua orang tua antum mudah-mudahan yang masih ada panjang umurnya, sehat lahir batinnya dalam ketaatan, urusannya dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul. Dari musibah, wabah, penyakit, kesulitan, kesusahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba Allah yang husnul khatimah. Kedua orang tua antum yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima iman Islam dan amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat, jauh dari azab, masuk surga, bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW. Orang-orang yang peduli, mempedulikan kita, yang berbagi dan membagi sebagian rezekinya untuk kita, memfasilitasi kita, membantu kita, perhatian sama kita, sayang sama kita, terutama Pak Haji, kakaknya, adiknya, keluarganya. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat lahir batinnya dalam taat,
segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul, dari musibah, wabah, penyakit, kesulitan, kesumpekan, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dan keturunannya soleh solihah, dan dibukakan pintu-pintu keberkahan untuk usahanya. Wa ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Tidak lupa juga untuk yang sakit, yang minta doa, terutama yang terpapar COVID-19 atau virus corona, mudah-mudahan cepat pulih sembuh kembali. Wa ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna allalladhi asrafna fatub alaina taubah minir rawati walidina wa mauludina wasairil khilani au dhiratin au suhbah fil bad'i wa tanahi dulil ilahi fil bad'i wa tanahi Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina sawadaka Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila atkiya ulama khairi wa nufa kulla sarabana asri lana kulla su'un wa akira biridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulullah waqfir istur anta akraman satar wa salatullahi tajzal mustafa bi kitabin fi linasi sifa wa ala ali surafa wa ala sabil masabil qurar amritu kafan sabat bi ala sarwatil jaisa bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri sabat bi ala sa wa arwatil jaisa bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri biala sa wa arwatil jasa bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri